Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Mustafa Hedi dari Prodi Ilmu Hadis 2023. Di sini saya akan menjelaskan metode pemahaman hadis periode klasik dan modern. Hadis dalam beberapa periode, jadi periode modern dan periode klasik, kita lebih baiknya mengulas kembali bagaimana mengenai hadis tersebut. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis mencakup semua perkataan, perbuatan, dan maupun persetujuan Nabi Muhammad. Mengapa? Karena tidak semua hukum dijelaskan di dalam Al-Quran secara rinci. Contohnya, Al-Quran hanya menyebutkan perintah sholat, tapi cara sholat dijelaskan dalam hadis. Kemudian pentingnya menjaga keaslian hadis dan pemahaman yang benar. Karena hadis sudah menjadi suatu keilmuan, yang mana hal ini penting untuk dijaga dan menjadi sumber utama dalam pengambilan hukum dalam agama Islam. Kemudian periode klasik hadis itu lebih fokus pada pengkajian sanad. Periode modern itu fokus pada matan dan konteksnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Baik itu apa makna, metode, dan pemahaman dalam kajian hadis. Bagaimana karakteristiknya metode pemahaman hadis periode klasik. Kemudian bagaimana ciri metode pemahaman hadis periode modern. Apa perbedaan, kelebihan, dan kekurangan metode klasik dan modern. Yang terakhir, bagaimana aplikasi metode mukhtalif hadis dalam menyelesaikan hadis kontradiktif. Baik, lanjut. Makna, metode, dan pemahaman. Kita mengulas terlebih dahulu makna dari metode. Metode yang mana artinya jalan atau cara sistematis untuk mencapai tujuan. Pertama-tama kita perlu tahu apa itu metode. Metode adalah cara atau jalan yang sistematis. Jadi kerangka ilmiah, tujuannya ini untuk mencapai tujuan dalam hadis, kerangka ilmiah untuk meneliti dan menafsirkan hadis. Jadi bukan sekedar membaca dan mengambil makna secara harfiah, tapi ada langkah-langkah ilmiah yang terstruktur. Kemudian pemahaman dalam bahasa Arab itu yang mana al-fahmu yang artinya menangkap makna dan pesan dalam suatu hadis. Pemahaman al-fahm atau al-fahm adalah kemampuan untuk menangkap makna, maksud, serta pesan moral dan teologis dari sebuah hadis. Jadi memahami hadis itu bukan hanya tahu artinya, tapi juga mengerti tujuan dan pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi.
Mengapa? Karena hadis seringkali mengandung nilai-nilai yang dalam seperti ketika akhlak dan ajaran sosial. Tanpa pemahaman yang tepat, kita bisa salah tafsir atau membatasi makna hadis hanya pada permukaan teksnya saja. Selanjutnya, metode pemahaman hadis. Metode pemahaman hadis adalah prosedur ilmiah yang digunakan untuk memahami hadis dengan memperhatikan 3 aspek. Dalam hadis, kita memperhatikan yang pertama yakni sanad. Untuk apa? Untuk memastikan keaslian hadis. Kemudian memperhatikan dari sisi matan, isi teks hadis, untuk mengungkapkan maknanya secara tepat. Kemudian kita bisa melihat dari konteks sosial historis untuk memahami situasi ketika hadis itu disampaikan atau asbabul wurud. Mengapa? Karena dengan memperhatikan 3 unsur ini, kita bisa memahami hadis secara utuh, tidak potong-sepotong. Konteksnya sangat penting karena banyak hadis disampaikan dalam situasi tertentu yang bisa memengaruhi maknanya. Dengan menggunakan 3 poin-poin ini, maka kita bisa lebih bijak dan akurat dalam mengambil pelajaran dalam suatu hadis. Kemudian tujuan memastikan hadis dipahami otentik sekaligus relevan dengan realitas kehidupan. Selanjutnya, metode pemahaman hadis periode klasik. Metode pemahaman hadis pada periode klasik ini fokus pada sanad sebagai tolak ukur utama. Kemudian ilmu rijal dan jarh wa ta'dil untuk menilai perawi. Klasifikasi hadis berdasarkan kualitas sanad. Kritik matan meskipun masih terbatas. Yang terakhir, penyelesaian hadis mukhtalif menggunakan al-jam' at-taufiq dan menggunakan nasah, menggunakan tarjih ataupun tawakuf. Jadi pada masa klasik, sanad atau rantai perawi hadis menjadi fokus utama dalam menilai keabsahan suatu hadis. Mengapa? Karena pada masa itu ancaman pemalsuan hadis sangat tinggi, baik karena politik, fanatisme golongan, atau kepentingan pribadi. Dengan meneliti sanad, para ulama bisa melacak apakah hadis tersebut benar-benar sampai dari Nabi melalui perawi yang dapat dipercaya ataupun sebaliknya. Penggunaan ilmu rijal dan jarh wa ta'dil itu masuk pada aspek meneliti sanad. Pada slide berikutnya, ini adalah metode pemahaman hadis pada periode modern. Pada masa periode modern, pergeseran fokus pada sanad dari sanad ke matan. Mulai muncul metode tematik maudhu'i, pendekatan kontekstual agar bisa dimasukkan pada dunia nyata ataupun memecahkan suatu masalah-masalah pada masyarakat zaman sekarang. Pergeseran fokus dari sanad ke matan. Mengapa? Karena semua hadis sahih belum tentu
otomatis bisa dipraktikkan secara literal di zaman sekarang. Umat Islam modern lebih menuntun pemahaman terhadap makna, pesan moral, dan konteks sosial dari hadis, bukan hanya keabsahan sanadnya. Ini tidak berarti sanad diabaikan, tapi matan menjadi titik perhatian utama dalam analisis dan aplikasi hadis pada zaman sekarang, pada zaman modern. Kemudian munculnya metode tematik atau maudhu'i. Salah satu metode yang populer adalah metode tematik, yakni mengumpulkan berbagai hadis yang berkaitan dengan satu tema tertentu, lalu dianalisis secara komprehensif. Mengapa adanya metode tematik? Karena dengan metode ini kita bisa memahami ajaran Nabi secara utuh dalam satu bidang. Misalnya dengan tema-tema tertentu, baik itu keadilan, kepemimpinan, ataupun tema perempuan. Tema-tema ini menghindari kesalahan dalam mengambil satu hadis secara terpisah yang bisa menyebabkan pemahaman parsial atau bahkan menyimpang. Kemudian pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual di era modern, banyak ulama yang menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami hadis berdasarkan latar belakang atau sebab-sebab munculnya hadis, asbabul wurud, dan tujuan hukum Islam secara umum, maqasid syariah. Mengapa tidak semua hadis berlaku mutlak tanpa melihat situasi? Banyak hadis muncul karena kondisi tertentu. Maqasid syariah peranannya membantu kita memahami bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk membawa kemaslahatan, bukan mempersulit dengan pendekatan ini. Dengan pendekatan ini, maqasid syariah ataupun hadis bisa dipahami tidak secara kaku, tetapi dengan memperhatikan hikmah dan nilai-nilai universal Islam. Kemudian ada kritik historis dan pendekatan interdisipliner, linguistik, sosial, ataupun antropologi. Bahwa hadis di dalam hadis kadang mengandung makna kiasan, metafora, ataupun istilah budaya tertentu yang butuh pemahaman bahasa Arab. Pendekatan sosial ataupun antropologi membantu memahami kebiasaan masyarakat Arab saat itu, sehingga tidak salah dalam menerapkan hadis yang pada sekarang. Ini membuat pemahaman hadis lebih kaya dan multidimensional, tidak hanya dari aspek fikih, tapi juga melihat dari nilai sosial dan aspek sosiologinya. Lanjut slide berikutnya, yakni perbandingan klasik dan modern. Fokus pada klasik, itu fokus utamanya adalah fokus sanad, autentisitas riwayat, dan cenderung tekstual. Apabila modern, itu fokus pada matan dan konteksnya. Lebih relevan dengan zaman, karena mereka lebih mengkaji matannya. Kemudian kelebihan klasik menjaga keaslian hadis dengan mereka
menggunakan ilmu tahrij ataupun fokus terhadap para perawi ataupun jalur sanadnya. Kelebihan yang modern itu memberi relevansi kontemporer karena para ulama ataupun para ulama-ulama kontemporer ini lebih mengkaji pada aspek isi ataupun aspek kontekstualnya. Jadi keduanya baik metode yang klasik ataupun modern, fokusnya itu keduanya saling melengkapi. Baik, berikutnya contohnya. Contoh kasus pada kunut subuh. Hadis pertama Nabi ini dalam ilmu mukhtalif. Hadis kunut subuh. Hadis pertama itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu kunut subuh dalam hadis riwayat Baihaqi. Hadis yang kedua, Nabi tidak kunut kecuali doa khusus dalam hadis riwayat Muslim. Setelah itu menggunakan metode klasik yang mana ajam atau fi dalam kunut subuh itu hukumnya sunnah muakkad. Metode yang modern itu mengedepankan dari doa kontekstual, jadi bukan ritual baku. Dari perbedaan praktik, keragaman fikih, bukan pertentangan yang hakiki. Inilah salah satu contoh, maupun itu bisa diambil dari pemahaman seperti untuk berziarah kubur yang dahulunya dilarang, kemudian ada nasah atau kemudian ada hadis yang keluar kembali, Nabi bersabda untuk berziarah setelah melihat dari sosiologinya ataupun melihat dari aspek asbabul wurudnya. Terima kasih. Kesimpulannya, metode klasik menjaga otentisitas hadis. Kemudian metode modern menjadikan hadis relevan dengan realitas sosial. Yang ketiga, ilmu mukhtalif hadis penting dalam menyelesaikan kontradiksi antara hadis dengan hadis yang baik itu kontradiksi dari aspek mananya ataupun yang sebanding atau sederajat. Yang keempat, sintesis kedua metode diperlukan untuk pemahaman komprehensif. Yang kelima, sanad tetap dijaga, konteks tetap diperhatikan. Maksudnya apa? Sanad dalam meneliti sanad kita menggunakan ilmu-ilmu seperti al-jarh wa ta'dil atau takhrijul hadis. Dalam konteks tetap diperhatikan ini, jadi konteksnya ataupun matanya tetap diperhatikan. Itu akan memberikan pemahaman yang komprehensif. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.